Kembali bersama kami dalam Saling Silang. Langsung saja kita lanjutkan membahas pemerintah yang bisa membubarkan ormas dengan undang-undang yang baru ini. Saya langsung ke Pak Kiai Haji Marsudi Syuhud. Ini dari PBNU kan banyak kalangan Islam yang kemudian khawatir ini menyasar ormas-ormas Islam. Tapi mengapa kemudian PBNU ini malah justru mendukung ya undang-undang ini? Jadi maksudul a'zomnya atau katakan bahasa lainnya adalah makosidus syariahnya PBNU mendukung Perpu ini menjadi undang-undang adalah al-muhafadzah alal muahadatil watoniyah. Al-muhafadzah menjaga alal muahadah al-watoniyah atas kesepakatan bersama yang kita para founding fathers pendiri republik ini telah sepakat bahwa negara ini adalah negara yang berdasar pada Pancasila. Ya, karena demikian, kalau ada organisasi yang bertentangan dengan itu, ya mestinya tidak bisa hidup di negara yang sudah kita sepakati ini. Ya. Karena kita negara kesepakatan. Negara yang dihasilkan dari wa amruhum syuro bainahum. Dari musyawarah. Tapi undang-undang yang lama juga melarang ormas anti Pancasila sama Pak. Tidak ada yang diperbolehkan dari dulu, tidak pernah diperbolehkan anti Pancasila. Tetapi bedanya undang-undang yang ormas ini lebih represif Pak, karena tidak harus melalui proses pengadilan begitu. Tinggal perasaannya aja. Kalau perasaannya represif, ya akan menjadi represif. Kalau perasaannya longgar-longgar aja kayak saya, biasa aja gitu aja kok repot. Kan begitu. Iya, ya mungkin disambung silakan Bapak. Ya, sekali lagi bukan soal antar Pancasila dengan Islam, ya kan? Bukan soal ini, tapi sekali lagi kita melihat fakta-fakta. Fakta-fakta di tanah air atau di negara-negara lain. Siapa sih yang meragukan demokrat dan nasionalisnya Bung Karno? Siapa yang meragukan demokrat dan nasionalisnya Pak Harto? Termasuk Gus Dur, ya enggak? Tapi ketika rambu-rambu itu kurang sempurna, maka terjadilah apa yang kita khawatirkan. Bayangkan loh, Pak Arteria mungkin akan lebih lengkap loh. Pasal-pasal yang dilarang itu banyak. Misalnya begini, ormas dilarang melakukan penistaan agama. Mohon maaf ya, kasus Jakarta kemarin pengadilannya panjang loh untuk mensahkan bahwa seorang menista atau tidak. Nanti ketika ada ormas yang anggap penista agama, itu tanpa proses pengadilan loh. Kecamatan Mendagri saja boleh kok mengatakan, oh ini melarang. Itu yang kita khawatirkan. Saya beri contoh ya, dulu zaman Pak Harto nih, teman saya, Partai Rakyat Demokratik, ya enggak? Dengan peraturan Mendagri, dia dibubarkan, ya enggak? Persis seperti apa yang ada dalam Perpu yang sekarang yang jadi undang-undang itu. Tanpa proses pengadilan. Ya ini seperti kemunduran ya Pak ya, sebenarnya kan. Saya menganggapnya begitu. Soalnya proses pengadilannya ini yang menjadi sorotan. Misalnya penistaan agama begitu. Sama Pak Sodik kita bahas di ruangan yang sama tapi menginformasikan kepada rakyat yang berbeda. Ya, kalau rambu-rambunya itu kan sangat terang benderang. Kalau dibicara bisa terkoreksi, sangat bisa terkoreksi. Kenapa sangat bisa terkoreksi? Jelas ya, pasca putusan dari Kemendagri, Mendagri dan Menkumham, pencabutan SKT maupun badan hukum, itu bisa kita pakai forum yudisial, lembaga peradilan untuk mengkoreksi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kita katakan lagi ya, yang saya ingin sampaikan. Tolong pahami, pada saat itu kita semua sepaham, baik Gerindra dan 10 fraksi di situ. Kita sepaham, penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila itu sudah sangat mengkhawatirkan. Ingat Pak, kita semua sepaham. Nggak, kalau itu sudah paham Pak. Enggak, ini kita sepaham, makanya dengerin dulu. Makanya proses pengadilan dihilangkan, itu kan Pak yang temanya mungkin tidak. Rahma harusnya membaca dengan detail lagi. Tidak ada proses pengadilan dihilangkan. Ya, proses itu bisa dipakai untuk mengkoreksi negara lebih terhormat lagi. Kenapa begitu? Ini dari perwujudan asas contrarius actus. Ya, harusnya apa? Si penerbit kebijakan bisa mengkoreksi. Namanya SK saja apabila di kemudian hari diketemukan ada masalah bisa dikoreksi. Nah, kita ngapain khawatir sih? Partai politik aja bisa dibubarkan yang syaratnya begitu rigid, ya, sampai dicek lagi sampai ke cabang-cabang. Ini ormas yang begitu ini dengan mudahnya bisa terbentuk, masa nggak bisa kita koreksi, lakukan upaya administrasi hukum. Saya juga ingin sampaikan di sini, ya, kita pada posisi yang menurut kita semua waktu pembahasan di komisi ini posisinya genting, Rahma.
Genting, kesepahaman semua fraksi. Genting kenapa Iya. menurut Anda seperti genting itu? Kejadian kemarin yang baru disampaikan sama teman-teman kami dari Gerindra, kalau waktu itu sidangnya Ahok itu pakai sidang, Anda tahu nggak? Sidang Ahok itu luar biasa gaduh dan hebohnya. Ya, kita ingin melakukan proses yang begitu beradab. Artinya apa? Kepastian hukumnya terjaga, rasa keadilan masyarakat terjaga, tapi apa? Kontestasi ketatanegaraan, daulat negara ini tetap hadir. Kita nggak bisa biarkan zaman dahulu sebelum ada kemajuan iptek, sekarang jarum jatuh aja terdengar. Informasi agitasi bisa langsung sampai. Saya nggak ngerti apa yang salah dengan sidang Ahok. Maksudnya tidak perlu ada sidang atau gimana maksudnya? Wah, Anda ini salah menyimpulkan begitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya, kita tidak bisa biarkan lagi kegaduhan-kegaduhan ya yang begitu hebohnya lagi terjadi. Jadi tidak perlu ada sidang-sidang gitu, Bukan, jadi langsung artinya saja. apa? Ada upaya penyelamatan untuk kepentingan yang lebih besar. Apa itu? Kepentingan negara, kedaulatan negara. Kalau negara salah melakukan tindakannya bisa kita koreksi langsung. Baik, ini kan tidak ditutup, ada bisa dikoreksi mungkin negara. gini. Nah, mungkin Bang Daniel terus nanti ke Bang. Pilihan kita memilih sistem demokrasi itu akan menciptakan check and balance yang sangat Ya, ini kuat. check and balances Maka begitu kekuatan, dikoreksi. keberisikan, kebisingan itu pasti otomatis hadir karena ada yang ngecek, ada yang merecek dan segala macam. Tapi kalau kemudian kita merendahkan kualitas demokrasi kita dengan seolah pemerintah punya hak terlebih Yang penting dahulu tidak gaduh, melakukan di depan, tapi kemudian silahkan koreksi setelah kalau itu dianggap salah. Itu saya pikir adalah kemunduran standarisasi demokrasi kita dengan cara begitu. Kedua, Mbak Rahma, ini secara substantif misalnya. Nah, dalam konteks radikalisasi misalnya kelompok-kelompok yang memegang ideologi mereka dengan kuat dalam konteks misalnya contoh Hizbut Tahrir itu ya mereka dibubarkan secara institusi tetapi secara ideologis mereka justru mengkonsolidasikan diri lebih kuat. Kenapa? Karena mereka bisa mempengaruhi anak muda. Oh ya, kita ditekan oleh pemerintah, kita direpresifkan oleh pemerintah sehingga mereka mengkonsolidasikan diri sehingga anak muda ini mudah terpengaruh dengan kalimat-kalimat heroik seperti ini dan itu berbahaya. Nah, ini yang ingin kami hindari. Jangan sampai kemudian ideologi-ideologi ini itu justru tumbuh di alam demokrasi karena ketika dia ditekan, dia bisa lahir di mana-mana pun. Tapi berbeda kalau dialog begitu. Sesungguhnya kalau tentang teori sekarang pun nggak menghilangkan pengadilan. Karena mereka pun dikasih hak untuk bisa menuntut pemerintah sekarang ini mengkoreksi kebijakan pemerintah yang sudah membubarkan itu. Dipersilahkan dan sekarang kan lagi ongoing proses. Nah, kan? itu yang saya maksud kiai kualitas demokrasi kita. Itu kita rendahkan. Itu namanya merendahkan kualitas demokrasi. Pada saat kita bicara rumahnya itu dikhawatirkan oleh ormas. Kita juga tidak ada gangguan terhadap ormas itu demokrasi. bukan kelompok bersenjata loh, bukan teroris loh, ya kan? Ya khawatirkan apa katanya gerakan-gerakan ormas itu gerakan edukasi, gerakan pendidikan. Itu masih cukup waktu untuk menunggu proses pengadilan. Kalau ormas adalah teroris, kalau ormas senjata atau udah merusak-rusak begitu ya, merusak atau melukai ya, begitu. ukuran merusaknya oke, ukuran merusaknya kita cocokkan. Apa mau nunggu yang sampai begitu? Saya mau katakan begini, Mbak Rahma. Apa mau nunggu sampai terjadi begitu? Nah, manuver apa ormas itu? Ya kan ormas itu kan bukan teroris, bukan angkatan bersenjata sehingga tidak bisa. Tapi pahamnya ini kan membuat perpecahan begitu. Saya sedikit paham, itu yang tadi bisa diselesaikan lewat pengadilan. Kalau teroris, kalau yang mau kudeta boleh tanpa pengadilan kita sergap, ya enggak? Ormas apa sih? Ya. Kita bisa menunggu Ya ini kan katanya tadi pengadilannya tidak dihilangkan. Ya, Mungkin ya. Bang Daniel. Nyatanya nggak dihilangkan tetap masih ada. Itu tadi yang saya sebutkan. Seharusnya kan proses yang normal tentu adalah ini pengadilan di awal ya. Ini kan kita menurunkan standar. Enggak, proses yang normal maksudnya apa nih? Proses yang paling normal tentu Ya, kalau enggak, kemudian kata siapa mereka normal? bersalah, Kalau mau kita mereka bicara hukum ditegakkan administrasi secara ANSI, hukum gitu. asas aturan urus aktif itu yang on, yang diaktifkan. Artinya apa? Ini si lihat. penerbit kebijakan bisa. Baik. Jadi jangan bicara permasalahannya normal, ini adalah perspektif abuse yang of mana? power ya. Waduh, abuse of power gimana nilainya? Konteksnya itu, bagaimana kita bisa menjamin pemerintahan itu adil? Nggak ada yang bisa menjamin. itu ada yang namanya paling itu. yang sederhana aja nih ya. Paling Yang sederhana, namanya Mbak. apa? Koreksi Hari ini lembaga besok peradilan. polisi memeriksa
mahasiswa yang berdemonstrasi di depan istana kemarin pada saat 3 tahun yang lalu langsung jadi tersangka. Anda tahu nggak kemarin yang merusak di Kemendagri jadi tersangka nggak? Tidak sama Ya, sekali. banyak lah anomali Berapa seperti itu. anomali seperti itu terang kok ditunjukkan Enggak, di depan relevansinya mata sama kita. kita apa nih, Relevansinya apa? adalah pemerintah itu punya kecenderungan abuse of power dan itu dimanapun. Anda baca nggak di Apalagi pasal kalau ada selanjutnya, legal. begitu ada SK pembatalan, itu bisa dilakukan upaya korektif melalui apa? Forum yudisial, Nah, itu lembaga yang Anda peradilan. sebut tadi, Ya, artinya itu satu, kita nggak ya. itu menciptakan keributan baru. Bukan. Sedangkan dia menyebutkan, keributan baru? oh ya kita jangan bising-bising. Loh, tiba-tiba kemudian, oh ini salah. Mana sekarang Rame-rame ini? tuh bising Enggak, sekarang lagi, ini kejadian. gitu. Ya, ini sudah implemented, sudah diterapkan. Ada salah satu ormas dibubarkan, ya. Kemudian ormas itu kita berikan ruang untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum. Ya. Sekarang pertanyaan saya, salahkah? Kedua, gaduhkah? Bung yang Atria, Anda katakan yang tadi harus ini? Anda pahami Ya. adalah kami Kemudian ketiga, menghormati proses demokrasi itu pertama. Anda bicara ya. demokrasi, Kemudian Anda yang harus kedua, bicara dulu. yang harus Demokrasi Anda itu pahami itu aturan dalam adalah rumah. Jangan Baik. semata-mata Anda Baik, kita bicara harus demokrasi. break dulu saja semuanya ya. orang udah Pemirsa paham. saling silakan. Masalahnya Anda prosedur kembali yang setelah benar pesan aja, berikut ini. gitu loh. Itu yang harus